Halo teman-teman, selamat datang di liputan spesial profil tokoh inspiratif bersama saya Hawa Sandria dari SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin. Hari ini kita tidak akan membahas teknologi canggih atau tren masa kini, melainkan sosok yang menjaga akar budaya kita agar tidak hilang di telan zaman. Beliau adalah Ibu Nias, seorang guru bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Wonosari. Mari kita cari tahu bagaimana beliau menjawab tantangan zaman dan tetap konsisten melestarikan bahasa ibu di sekolah ini. Simak terus videonya ya. Oke, sebagai guru bahasa Jawa, cara saya menghadapi tantangan siswa yang sering menganggap bahasa Jawa itu adalah sebuah hal yang kuno, ya. Nah, biasanya saya menggunakan cara untuk mencoba mendekatkan bahasa Jawa dengan anak-anak atau dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, melalui lagu Jawa, apalagi sekarang banyak banget lagu Jawa yang beredar di masyarakat. Selain itu juga ada melalui cerita wayang, melalui geguritan atau permainan bahasa. Nah, mungkin dengan cara seperti itu nanti seiring berjalannya waktu siswa itu dapat mengikuti alur yang diberikan dan perlahan mulai suka dengan bahasa Jawa seperti itu. Selain itu biasanya saya juga mengaitkan dengan hal-hal yang sedang tren atau viral pada anak-anak remaja, usia remaja seperti itu. Nanti dengan seperti itu mereka akan tertarik. Oh, apakah itu bahasa Jawa? Mereka akan memahami, oh ternyata bahasa Jawa itu bukanlah bahasa yang kuno atau susah dipahami seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin siswa itu dengan cara yang saya berikan seperti itu, siswa akan mulai melihat bahwa bahasa Jawa itu ternyata bukan hal yang kuno, melainkan bahasa Jawa adalah bagian dari identitas dan budaya yang tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dulu memang pada saat sekolah sudah menyukai pelajaran bahasa Jawa. Jadi dulu awal mulanya suka bahasa Jawa itu ketika SMP kelas 1, 2, 3. Nah, pas kelas 3 itu ada yang namanya ujian praktek bahasa Jawa. Ujian sesorah namanya. Sesorah itu pidato yang berbahasa Jawa. Nah, pada saat ujian sekolah, ujian praktek tersebut, nilaiku kok bagus sendiri di bahasa Jawa. Nah, mulai saat itu mulai tertarik dengan bahasa Jawa. Maka dari itu untuk mulainya itu pada saat SMP kelas 3. Tetapi memang dari SD dan SMP itu dibandingkan dengan nilai-nilai mata pelajaran yang lain malah lebih bagusan bahasa Jawa. Dan ditambah dengan kelas 9 hasil ujian praktek sangat bagus. Maka dari itu jadi tertarik dengan bahasa Jawa. Akhirnya SMA itu jadi suka banget dengan bahasa Jawa dan akhirnya lulus SMA bisa keterima di UNY jurusan pendidikan bahasa Jawa. Harapan terbesarnya untuk bahasa Jawa sebenarnya saya ingin budaya Jawa itu tidak hanya dipelajari sebagai mata pelajaran di sekolah saja, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya melalui penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa yang baik, bagaimana cara seorang anak muda berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan unggah-ungguh yang lebih baik, atau dengan sekarang menyukai kegiatan seni budaya yang ada seperti jadilan dan sebagainya, karena sekarang kebanyakan anak muda itu gengsi atau tidak mau berkecimpung di dalam dunia kesenian karena mereka mungkin gengsi dan tergerus zaman. Nah, harapannya itu bahasa Jawa mungkin tidak hanya menjadi mata pelajaran di sekolah, tetapi juga bisa diterapkan dan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Momen yang paling bahagia bagi guru itu ketika kita mampu memberikan pelajaran yang baik untuk siswa kita dengan cara misalnya
Kalau saya guru bahasa Jawa, goal saya dalam mengajar itu adalah ketika saya melihat siswa yang awalnya itu kurang minat dengan bahasa Jawa menjadi lebih paham dengan bahasa Jawa. Misalnya, dulu tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar, sekarang sudah bisa menggunakan bahasa Jawa dengan benar, seperti itu. Terus misalnya mereka sudah berani membaca geguritan, sudah berani melakukan tembang mocopat, nah itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Apalagi kalau sampai saya menemukan satu di antara mereka atau beberapa yang mungkin bisa mempunyai prestasi di salah satu, misalnya membaca geguritan, seperti itu. Luar biasa sekali ya penjelasan dan dedikasi dari Ibu Nias ini. Dari perbincangan tadi kita tidak hanya belajar tentang tata bahasa, tapi kita belajar tentang jati diri. Beliau mengajarkan kita bahwa menjadi modern bukan berarti kita harus tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Bahasa Jawa bukan sekedar deretan kata-kata kuno, melainkan sebuah nilai etika, tata krama, dan penghormatan yang membentuk karakter kita sebagai bangsa yang beradab. Inovasi dan kesabaran beliau dalam mengajar Gen Z membuktikan bahwa budaya akan tetap hidup selama ada hati yang tulus untuk menjaganya. Semoga kisah inspiratif ini tidak hanya berhenti di video ini, tetapi juga menggerakkan kita semua, terutama generasi muda, untuk kembali bangga menggunakan bahasa daerah. Sebab, jika bukan kita yang menjaga warisan ini, lalu siapa lagi? Saya Hawa Sandria mewakili tim produksi dari SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin, pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti liputan kami. Tetap bangga dengan budaya sendiri, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.